Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui perenungan firman Tuhan ini terus tertanam dalam firman Tuhan, bahkan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, karena kita percaya dunia di mana kita hidup adalah dunia yang semakin jahat, dan Alkitab jelas katakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada di dalam dunia ini, tapi kita tidak boleh jadi sama dengan dunia ini. Itu sebabnya kita perlu tertanam dalam firman Tuhan. Kita tetap terus mengandalkan Tuhan, karena kita percaya Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan itulah yang membuat kita mengerti akan janji-janji Tuhan. Firman Tuhan itulah yang memampukan kita untuk tetap terus bertahan sekalipun kita belum melihat jalan keluar di depan kita. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Sungguh kami melihat ada saja jalan-jalan yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan, kami perlu arahan dan tuntunan daripada Roh-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-17 mengatakan seperti ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Wow. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Alkitab mengatakan di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Di sana ada kelepasan, di sana ada kuasa, di sana ada terobosan, di saat ada roh Allah. Dan kita tahu bersama tubuh kita adalah bait Allah, bait kudusnya Tuhan, tempat di mana roh Allah berdiam. Berarti harusnya, haleluya, kita mengalami hidup berkemenangan, hidup yang sudah dilepaskan dari setiap belenggu-belenggu keterikatan. Kita sudah mengalami kemerdekaan. Karena apa? Karena roh Allah ada dalam hidup kita. Karena firman Tuhan jelas katakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berarti dalam hidup kita mengalami kemerdekaan. Sama-sama bilang sama saya mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Amin. Amin saudara. Berarti kita tidak boleh lagi terikat oleh hal-hal yang bukan berasal daripada Tuhan. Biarlah tubuh kita ini kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Iya kan? Sehingga akhirnya kita menyadari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemerdekaan di dalam Kristus kita terima. Kenapa? Karena roh Allah ada dalam hidupku. Berarti hidupku akan mengalami kemerdekaan. Aku tidak lagi dijajah oleh dosa. Aku tidak lagi diikat oleh berhala-berhala. Aku tidak lagi diikat oleh hawa-hawa nafsu. Aku tidak lagi terikat oleh hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tapi biarlah hidupku, hidup setiap kita terikat hanya kepada Tuhan. Barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, Alkitab katakan, maka ia akan menjadi satu roh dengan Dia. Amin saudara. Itu sebabnya kita perlu setiap saat berkomunikasi dengan Allah. Melalui apa? Roh kita. Sebab roh Allah ada dalam hidup kita yang membuat kita hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam kelepasan, hidup tidak lagi terikat oleh hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Berarti jelas setiap anak-anak Tuhan tidak boleh lagi mengalami keterikatan akan dunia ini. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan dan roh Allah
yang memerdekakan kita. Makanya dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36, saudara dikasih dalam Tuhan, Yohanes bilang begini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, haleluya, kamu pun, apa dibilang? Benar-benar merdeka. Jadi apabila Yesus memerdekakan saudara dan saya, berarti kita benar-benar merdeka. Nah, apa yang sering memperbudak kita? Yang pertama yang sering memperbudak kita adalah kedagingan. Iya kan? Yang sering memperbudak kita kedagingan kita. Karena biar bagaimanapun setiap hari kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Mau mengikuti keinginan daging, atau di sisi lain kita mau mengikuti keinginan roh. Karena keduanya ini seringkali bertentangan, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya kan, setiap hari kita diperhadapkan. Saya mau mengikuti keinginan daging, saya bisa membalas yang jahat dengan yang jahat, saya mampu. Tapi saya nggak mau karena Allah mengatakan pembalasan adalah hakku. Berarti saya lebih memilih mengikuti keinginan roh. Apa yang sering memperbudak kita? Kedagingan. Hati-hati dengan keinginan daging. Yang kedua, apa yang sering memperbudak kita? Ego kita. Oh, tapi saya benar sebagai seorang suami, pendeta, istri saya nggak ngertiin saya. Di sisi lain, istri juga mengatakan hal yang sama. Pendeta, saya sebagai seorang istri capek ngurus anak di rumah. Suami saya nggak pernah tahu karena dia di luar. Suami harusnya ngertiin saya dong. Akhirnya apa? Suami, istri, anak-anak ribut bertengkar oleh karena ego masing-masing. Dan kita ternyata seringkali diperbudak oleh ego kita tanpa kita menyadari bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kalau kita sudah dimerdekakan dari keegoisan kita, maka kita harus menyadari hidupku milik Kristus. Amin. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga akhirnya kalaupun ada orang-orang yang bertentangan dengan aku, tidak sepaham dengan aku, it's okay. Aku belajar untuk mau merendahkan diri. Sama-sama bilang sama saya mau belajar untuk merendahkan diri. Amin. Pembelaan kita datangnya dari Tuhan kok, saudara. Kalau kita tahu kita benar, gak usah membela diri. Kalau kita tahu kita udah betul, gak usah membela diri. Tuhan tahu, Tuhan tidak tutup mata membela kita. Amin. Yang ketiga, apa yang sering memperbudak kita? Hawa nafsu. Hawa nafsu ini seringkali berjuang dalam tubuh kita untuk tidak mempermuliakan Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai kita diperbudak lagi dengan kedagingan, ego kita, hawa nafsu kita yang selalu berjuang dalam diri kita. Selalu ingat dalam hidup ini, kita sudah dimerdekakan. Karena ketika Yesus memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Jadi di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan hidup kita memiliki roh Kristus. Berarti ada kemerdekaan dalam hidup saya. Saya tidak boleh lagi dijajah. Amin. Saya tidak boleh lagi terikat oleh hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup saya diikat dengan Tuhan. Hanya kepada Tuhan saya mengikatkan diri saya. Itu yang setiap hari kita kumandangkan dalam hidup kita. Karena barang siapa mengikatkan dirinya kepada Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Dia. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan menyadari bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Engkau sudah dimerdekakan dari dosa. Engkau sudah dimerdekakan dari ikatan-ikatan kutuk. Engkau sudah dimerdekakan daripada segala keinginan-keinginan hawa nafsu. Engkau adalah orang-orang yang merdeka. Karena itu hiduplah memuliakan Tuhan yang telah memerdekakan kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami diingatkan firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan karena roh Allah ada dalam hidup kami. Kami, tubuh kami adalah bait kudus Tuhan, tempat di mana roh Allah berdiam. Karena itu kami tidak lagi mau diikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya kami sudah dilepaskan, kami sudah dimerdekakan di dalam nama Yesus. Kami tidak lagi mau diikat oleh hawa nafsu, kami tidak lagi mau diikat oleh kedagingan ego kami tidak lagi mau diikat oleh hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini kami perkatakan di dalam nama Yesus, terlepas kuasa darah anak domba Allah memerdekakan kami. Amba berdoa, amba ucapkan berkat buat umatmu dimanapun mereka berada ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang berbeban berat, di dalam nama Yesus. Jalan keluar Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.